Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Jumpa lagi di channel Boksit Haitami. Yang baru bergabung di channel ini, mohon bantuan untuk subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya yang baru seputar umroh, haji, cerita tentang umroh, haji, dan cerita tentang sejarah yang ada di sekitar Mekah dan Madinah. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengupas satu tema yang cukup banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi calon-calon jemaah umroh dan haji. Ada sebuah bukan paradigma, ada sebuah kalimat yang sering saya dengar dari mulut seorang calon jemaah atau orang yang sudah melaksanakan ibadah umroh, bahwa apakah di Mekah, di Tanah Suci itu ada pencuri? Gitu. Itu satu pertanyaan. Nah, yang kedua, banyak juga orang yang secara tidak sengaja atau bahkan tidak ketahuan, tahu-tahu barangnya hilang di Tanah Suci. Nah, ini dua hal ini yang akan saya kupas berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang tour leader yang sudah membawa beberapa kali jemaah ke Tanah Suci dan sedikit banyaknya mengetahui tentang kondisi itu semua, pertanyaan tadi itu. Nah, yang pertama, apakah betul di Tanah Suci itu ada pencuri? Ya, begini Bapak Ibu sahabat sekalian, perlu kita ketahui dulu bahwa Tanah Suci memang betul-betul suci. Ya, artinya Tanah Suci adalah tempat yang sangat suci dan sangat sakral. Tetapi kemudian bukan berarti orang-orang yang ada di Tanah Suci itu juga adalah orang-orang yang suci. Bisa jadi yang datang ke situ justru adalah pendosa seperti kita semua yang berharap diampuni dosa kita sampainya di Tanah Suci. Oleh karena itu banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di sana. Bisa jadi itu adalah penghapus daripada dosa kita yang kita lakukan di tanah air. Misalnya ada satu kejadian yang saya masih sangat ingat, bahwa ketika ada satu jamaah yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram, dia bawa tas, isinya ATM, isinya dompet, isinya uang, dan lain sebagainya. Dia sholat berjamaah di Masjidil Haram bersama jamaah yang lain, dan di sana semua orang melaksanakan sholat, ya, tidak ada yang lalu lalang dan lain sebagainya. Kemudian pas sujud, ya, karena tasnya ditaruh di bawah, gitu ya, di tempat sujud. Ketika sujud lalu bangun dari sujud, dia sudah melihat tasnya itu nggak ada. Berarti ada sesuatu yang kejadian yang di luar logika manusia, ya, di luar logika kita. Kenapa? Karena di sana nggak ada orang yang lalu lalang atau orang samping kanan kiri, ya mereka tetap sholat, gitu ya. Nah, boleh jadi itu adalah teguran untuk kita para jamaah, ya. Entah itu tegurannya untuk agar misalnya kita lebih banyak bersedekah, atau misalnya harus mengeluarkan uang untuk orang yang berhak menerimanya, dan lain sebagainya. Tapi ada juga hal-hal yang betul-betul di sana terjadi. Misalnya gini, ketika di Madinah misalnya, kita kan kalau di Madinah ada namanya ziarah luar, ya, kita mengunjungi Masjid Quba, Jabal Uhud, kebun kurma, dan lain sebagainya. Nah, sering banget ketika di Masjid Quba ada orang atau jamaah yang ketika berwudu tasnya ditaruh di atas tempat wudu itu, di atas tembok. Jadi ada keran itu kan nempel di atas tembok. Nah, tembok itu sekitar setinggi badan kita lah. Dan jamaah naruh di sana di atas tembok itu. Nah, pada saat wudu lah itu kadang-kadang orang yang sengaja mengambil barang itu, dia kemudian bergerak pada saat itu. Ya, itu ya artinya benar-benar ada orang yang real, yang memang mengambil barang tersebut atau tas tersebut dari jamaah, ya. Karena apa? Karena memang ada kesempatan di situ. Misalnya selain di Masjid Quba, misalnya ada di tempat-tempat lain. Kalau di Mekah ya di Masjid Ji'ronah misalnya, ya. Di Masjid Ji'ronah juga demikian. Kalau misalnya kita sedang berwudu, itu ada saja kejadian, ya, misalnya jamaah tasnya hilang dan lain sebagainya. Itu boleh jadi memang ada yang mengambil. Artinya apa? Ya memang ada
orang-orang yang meskipun di tanah suci yang punya niat tidak baik. Ada saja, ya. Terlepas dari banyak atau sedikit, tapi yang jelas memang ada. Seperti saya katakan tadi di awal bahwa namanya memang tanah suci, tapi orang di sana ya artinya tidak semua kemudian terbebas dari dosa, suci dari perbuatan dosa dan lain sebagainya. Ada aja niat tidak baik di segelintir orang untuk misalnya mengambil barang orang lain dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, inti daripada video ini adalah bahwa ketika kita melaksanakan ibadah umroh dan haji, maka hindari hal-hal atau menaruh barang-barang berharga itu di tempat-tempat umum, ya seperti misalnya tadi ketika berwudu atau ketika berbelanja, ya misalnya sengaja kita memperlihatkan perhiasan yang banyak atau tas yang mewah dan sebagainya, itu mengundang orang untuk mengambil barang-barang mewah tersebut. Nah, mudah-mudahan video ini, video ringan kali ini ada manfaatnya terutama bagi calon jamaah umrah yang akan berangkat ke tanah suci, bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai sini dulu video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.